perlindungan lingkungan. Kemudian kolaborasinya atau kerjasama dengan siapa saja dalam menjaga kelestarian lingkungan. Jadi adiwiyata itu adalah kegiatan dalam rangka memberikan atau mendidik karakter anak bangsa yang peduli terhadap lingkungan dengan penerapan di sekolah atau madrasah atau di rumah. Jadi dimulai dari diri kita dulu. Nah, ini sudah kami laksanakan sejak beberapa tahun yang lalu sebelum mendapat penghargaan Adiwiyata Mandiri. Yang pertama itu tingkat nasional di tahun 2016. Kemudian naik tingkat di Adiwiyata Mandiri tahun 2023. Insya Allah dengan dukungan dari seluruh warga MTS Negeri 1 Mempawah, baik itu dari guru, kami berkeinginan ya MTS Negeri 1 Mempawah ini akan mengikuti pemilihan atau mendapatkan penghargaan di tingkat ASEAN 4 tahun yang akan datang. Nah, lanjut Bang. Manfaat program Adiwiyata. Ya, Maaf ya sebentar. Nah, oke. Nah, manfaat program Adiwiyata untuk apa sih Adiwiyata itu? Yang pertama bagi siswa meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sejak dini, mengembangkan karakter cinta alam dan tanggung jawab. Kenapa sih kok sasarannya ke siswa? Karena mereka yang akan meneruskan estafet kehidupan kita di bumi ini. Kalau dari sekarang kita mempersiapkan ya bumi yang tidak nyaman, bumi yang tidak ramah dengan anak-anak bangsa kita, tentunya ya 20 tahun, 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi terhadap bumi. Oleh sebab itu pendidikan karakter ini ditanamkan kepada siswa untuk lebih mencintai lingkungan. Bagi sekolah, menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat lingkungan madrasah kita, sekolah kita, kami berupaya untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak melalui penyiapan lingkungan sarana yang enak bagi siswa. Bapak Ibu, anak-anak itu dari jam 6.45 loh di sekolah ya, sampai jam 2.45 baru pulang. Bayangkan, sebagian besar keseharian mereka, hidup mereka itu di madrasah atau di sekolah. Jika kita tidak ya mempersiapkan lingkungan yang enak bagi mereka, lingkungan yang nyaman untuk tempat mereka belajar, tentunya itu merupakan sebuah hal yang membosankan bagi mereka. Ya, belum lagi mereka nak belajar, banyak sekali materi-materi pelajaran yang harus dipelajari, berat-berat lagi, misalkan tugas banyak. Kemudian lingkungannya itu tidak kondusif, tentunya akan membuat anak-anak bosan. Nah, jadi ya, manfaat program Adiwiyata bagi sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman tentunya. Sudah banyak ya diimplementasikan ya, selain Bapak Ibu bisa lihat lingkungan kita yang bersih, kemudian hijau, tentunya untuk kegiatan sehat mereka ya, bagi yang tidak membawakan anaknya bekal dari rumah ya, kita menyiapkan kantin yang memang merupakan kantin sehat. Tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan pewarna buatan, tidak menggunakan kantong plastik dan hal-hal yang dapat menimbulkan sampah. Nah, kemudian bagi masyarakat menumbuhkan kesadaran lingkungan yang lebih luas
memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar. Lanjut, Bang. Komponen program Adiwiyata. Ini dia masuk di kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, sekolah menyusun kebijakan yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup. Jadi dari dalam kami akan membuat beberapa kebijakan. Salah satu contohnya Bapak Ibu, kami pernah mengeluarkan edaran dilarang ya membawa makanan menggunakan styrofoam. Itu adalah salah satu bentuk implementasi kami dalam menyusun kebijakan terkait lingkungan hidup ya. Nah, kemudian kurikulum berbasis lingkungan mengintegrasikan materi lingkungan hidup ke dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi Bapak Ibu jangan heran jika suatu waktu anak-anak diminta misalkan bikin kerajinan tangan dari barang-barang bekas. Ya, itu memang adalah salah satu dari sekolah Adiwiyata. Kalau suatu waktu orang tua diminta bantuannya, misalkan Bapak Ibu tolong anaknya diantar ke mangrove, kita nanam mangrove bersama-sama. Itu adalah salah satu ya implementasi dari kurikulum madrasah atau sekolah. Kemudian kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Tentunya ya, kegiatan Adiwiyata ini tidak akan pernah terwujud jika tidak ada kerjasama, kolaborasi antara guru, siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan. Nah, kemudian pengelolaan sarana ramah lingkungan, menyediakan fasilitas yang mendukung upaya pelestarian lingkungan di sekolah. Lanjut, Bang. Apa peran orang tua dalam program Adiwiyata? Jadi ini Bapak Ibu program peran kita ya. Dukungan di rumah, menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Misalkan apa Bu? Jika siang hari di kamar misalkan tidak ada penghuninya, lampu dimatikan. Itu adalah salah satu penerapan ramah lingkungan. Kemudian apa lagi Bu? Biasa kita lupa, ibu-ibu ini lupa dia. Biasa buka keran kan Bu? Keran air dibuka kemudian tinggalkan kerja atau tinggalkan ke pasar, air meluber. Itu adalah sebuah apa Bu? Pemborosan ya Bu ya. Jadi bagaimana caranya? Buatlah keran yang otomatis saat air penuh di dalam bak itu ya terhenti mengalirnya. Nah, kemudian apalagi contohnya Ibu, memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah. Banyak itu. Biasa ibu-ibu suka baju ya. Baju yang tidak dipakai lagi buat lap. Biasa yang Bu ya seperti itu. Nah, apalagi Bu, kira-kira bagi yang banyak waktu, misalkan ya hasil-hasil sisa dari pemakaian kita ya, misalnya plastik ya Bu ya, itu bisa kita manfaatkan kembali. Biasa saya kumpulkan Bu, itu tuh ya, saya kumpulkan dalam karung, saya jual di bank sampah, nanti kita jelaskan ya Bu ya. Nah, kemudian partisipasi aktif terlibat dalam kegiatan lingkungan yang diadakan di sekolah. Jadi mengapa kami memanggil ibu-ibu datang ke sini? Ayo kita sama-sama. Karena ini sekolah Adiwiyata, saya sangat menginginkan ya kerjasama dari Bapak Ibu semuanya ya agar terselenggara sekolah atau madrasah Adiwiyatanya. Kemudian edukasi berkelanjutan, memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga lingkungan kepada anak-anak. Kami di sekolah tidak henti-hentinya, setiap waktu, setiap menit, ya, masukan pembiasaan ya terkait dengan isu-isu sampah itu tetap
kami biasakan ke anak membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian ini ada lagi program kita menabung sampah di MTS ya. Itu adalah salah satu pemahaman ya, membentuk karakter kepada anak. Kemudian kontribusi ide, menyumbangkan ide dan saran untuk pengembangan program Adiwiyata di sekolah. Mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada ide-ide cemerlang ya untuk keberlanjutan Adiwiyata, silakan kita sharing baik di grup orang tua, silakan, atau mau waktu khusus misalkan bertemu dengan saya dan beberapa tim dari Adiwiyata, silakan Bapak Ibu ya. Kami membuka waktu dan kesempatan seluas-luasnya. Kemudian lanjut. Kegiatan Adiwiyata yang melibatkan orang tua. Hari bersih sekolah. Ini belum pernah nih kita lakukan nih. Hari bersih sekolah ini biasanya hanya kami lakukan antara guru dan orang tua. Biasa kan Bu di grup itu kan Jumat bersih, anak-anak ini. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari Adiwiyata. Kemudian yang kedua, lomba kreasi daur ulang. Kompetisi membuat karya seni dari bahan daur ulang bersama keluarga. Boleh nanti kita rancang ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya, ini pasti seru ini ya. Nah, kemudian penanaman pohon. Nah, penanaman pohon ini juga sudah kita laksanakan, namun tidak melibatkan orang tua. Orang tua cukup mengantar ya. Biasanya kalau penanaman mangrove itu cukup antar di parkir, kemudian nanti menjemput kembali. Nah, nanti kita buat program. Kemudian seminar lingkungan. Nah, ini ada 4 kegiatan Adiwiyata yang melibatkan orang tua. Insya Allah ini akan kita tindak lanjuti ke depannya Bapak Ibu. Lanjut Bang. Tim menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Yang pertama Bu, kurangi penggunaan plastik. Kita tuh kalau belanja ke pasar tuh kan Bu, malas mau bawa tas ya Bu ya dari rumah, maunya praktis. Balik kita bawa lebih banyak kantong-kantong plastik. Biasanya tuh dibuang lagi, kan? Ada yang dimasukkan ke dalam satu wadah. Nah, kemudian hemat energi, matikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan. Yang ketiga, pilah sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan daur ulang. Jadi Bapak Ibu datang ke sini ini, ayo setelah ini kita sama-sama ya, mulai ibu-ibu kan belanja tiap hari itu ya. Kita tuh kan sampah botol, plastik botol, kemudian kertas dan lain sebagainya itu kan banyak kan Bu ya. Jangan dijadikan satu tong sampah Bu, tapi mulai saat ini nanti dibuangkanlah dipisah ya. Untuk plastik, untuk kertas, untuk besi misalkan, untuk organik atau sampah-sampah basah itu ya Bu ya, dari sisa sayur-sayuran atau dari nasi atau dari makanan. Nah, mulai kita pilah Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ini sampah ini Bapak Ibu biar tidak banyak kerja lagi ya, sampah tersebut udah dipilah, tinggal diberi nama anak. Ini kan nanti kita ujung-ujung ke sana nih ya. Jadi sampah yang biasa ibu buang, ibu jadikan satu kemudian dibuang di tempat pembuangan sementara di situ, sekarang nggak usah lagi Bu ya, nggak usah lagi dipilah kemudian diantar ke bank sampah MTS Negeri 1 Mempawah. Nah, kemudian berkebun di rumah, mulailah menanam sayuran atau tanaman hias di pekarangan rumah. Nah, ini adalah tim menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Lanjut Bang. Dampak positif program Adiwiyata. Setelah Adiwiyata dan sebelum Adiwiyata. Lingkungan. Sebelum kurang terawat,
Kalau setelah adiwiyata bersih dan hijau. Lingkungan sekolah ya. Kesadaran siswa sebelum adiwiyata itu rendah, setelah adiwiyata tinggi kesadarannya. Efisiensi energi. Sebelum adiwiyata boros energi, ya. Listrik tidak dimatikan tepat waktu, penggunaan kipas anginnya juga dan lain-lain ya. Nah, kemudian setelah adiwiyata hemat energi. Kemudian partisipasi orang tua. Sebelum adiwiyata minim, sesudah adiwiyata aktif. Diharapkan seperti itu ya. Lanjut Bang. Tantangan dan solusi dalam penerapan adiwiyata. Yang pertama, keterbatasan dana. Yang kedua, kurangnya kesadaran. Yang ketiga, konsistensi program. Kemudian solusinya, kerjasama dan sponsor. Nah, Bapak Ibu, kerjasama dan sponsor, salah satunya kami datangkan sponsor kita dari Bank Kalbar, ya, yang akan membersamai kita dalam program adiwiyata. Kemudian ada lagi kerjasama dengan PT Indofood Sukses Makmur, yang insya Allah akan segera terrealisasi, Bapak Ibu. Itu mereka akan memberikan mesin pembuat tali rapia, ya. Tapi dengan syarat Bapak Ibu, ini kerjasama kita juga. Bapak Ibu kan di rumah itu kan satu minggu berapa kali makan Indomie, Bapak Ibu? Berapa kali, Bapak Ibu? 3 kali, berarti 3 bungkus. Kalau di dalam rumah itu ada 3 orang, berarti 9 bungkus kan, Bu? Itu ditabung, Bu. Dimasukkan ke dalam kantong tersendiri. Ya, dalam keadaan bersih ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti seminggu sekali stok ke sini. Stok ke MTS Negeri 1 Mempawah. Untuk apa, Bu? Itu nanti kita buat tali rapia. Ini salah satu cara untuk mengurangi timbunan sampah plastik dari Indomie. Ya, produk Indomie, Supermie, apalagi itu, Sarimi, pokoknya yang Indomie itu, ya. Nah, kemudian ada edukasi berkelanjutan. Nah, salah satunya ini adalah salah satu edukasinya. Kemudian evaluasi rutin. Peran orang tua, donasi sukarela. Apa yang didonasikan Bapak Ibu? Kami tidak minta banyak-banyak. Kami hanya ingin Bapak Ibu donasikan sampah di sini. Ya, itu pun nanti diganti dengan uang. Nah, diganti dengan uang. Uangnya kemana nih? Dari hasil anak-anak menabung sampah di sini nanti Bapak Ibu, ya. Itu uangnya akan dimasukkan ke rekening Bank Kalbar atas nama anak-anak Bapak Ibu semuanya. Gimana? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Seperti itu. Jadi ya donasi sukarelanya itu tadi. Ya, menyempatkan diri untuk memilah sampah, ya, menyempatkan diri untuk mengantarkan sampah ke sekolah dengan anak-anak, ya Bapak Ibu. Nah, menjadi teladan tentunya sebagai orang tua di rumah, sebagai orang tua di sekolah, keteladanan itu yang sangat-sangat harus kita jaga. Bapak Ibu, kami juga punya program. Setiap Jumat kami bawa, jadwalkan kan, ini direktur bank sampah kami ya, ada direktur bank sampahnya. Jadi setiap Jumat itu kami guru dan TU juga membawa sampah dari rumah. Nah, tapi ingat Bapak Ibu yang sudah dipilah ya, plastik-plastik, kaleng-kaleng, kertas-kertas, tentunya itu ada jumlah uangnya ya, udah di-share di grup untuk harga. Harganya nanti di-share di grup ya, Bapak Ibu ya, ada itu nanti. Nah, kemudian monitoring program. Nah, monitoring program ini akan dilakukan
sesuai dengan pemangku kebijakan yang ada di MTS Negeri 1 Mempawah. Lanjut Bang. Ajakan untuk berpartisipasi. Bersama kita bisa. Setiap kontribusi kecil dari kita semua akan membawa perubahan besar. Bayangkan Bapak Ibu, 574 siswa yang ada di MTS ini, ya, membawa sampah misalkan satu plastik setiap dijadwalkan, insya Allah akan mengurangi timbunan sampah di Indonesia. Nah, kemudian warisan untuk generasi mendatang. Mari ciptakan lingkungan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Tidak perlu menunggu, kita bisa memulai aksi peduli lingkungan hari ini. Balik rumah, siapkan karung, kan? 3 karung plastik, kertas, besi. Siap diantar ke MTS Negeri 1 Mempawah. Nah, ada lagi Bang? Lanjut Bang, ada lagi? Habis. Nah, kemudian ke sampah Bang. Saya mau lihat dulu catatan. Nah, selanjutnya ini Bang sampah, ya. Yang bikin MTS Negeri 1 Mempawah mendapatkan piagam penghargaan Adiyata Mandiri adalah karena bank sampahnya. Ini adalah sebuah inovasi besar, ya, di lingkungan Adiyata. Nah, ini Bu, sampah tuh banyak sekali kan. Di lingkungan kita tuh banyak sekali sampah. Jangan jauh-jauh, di kiri kanan rumah kita, depan belakang, bangun kolong, banyak sekali sampah-sampah plastik. Sampah ini tidak akan terurai, Bu. Kalau terurai itu memakan waktu yang sangat lama sekali. Nah, kalau tidak segera kita tangani, tentunya sampah yang akan menimbun kita, atau kita akan hidup di atas sampah. Nah, Bapak Ibu, masalah global yang kompleks dan mendesak, penumpukan sampah yang tidak terkendali berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Diperlukan upaya kolaboratif untuk mengatasi permasalahan ini. Ibu, yang saya baca, saya punya catatan dulu ya sedikit ya. Yang saya baca itu Bu, rata-rata satu orang manusia itu ya menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun non-organik campur ya Bu ya. Sampah itu perharinya 0,17 kg per hari Bu. Kalikan jumlah manusia yang ada di Indonesia, berapa sampah per hari? Itu dikalikan 175.000 ton per hari ya. Ini dari manusia yang ada di Indonesia saja, belum dari bumi atau dunia belahan bumi lainnya. Nah, ini adalah sebuah permasalahan yang harus paling tidak itu tadi yang kita mulai dari hal yang kecil untuk mempersiapkan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita ke depan. Nah, kemudian Indonesia peringkat kedua. Data yang saya baca itu 24 Juli 2024. Indonesia peringkat kedua penghasil sampah terbanyak di dunia. Setelah peringkat pertama itu Cina. Namun Cina, mereka lebih canggih dari kita, Bu. Untuk penanganan sampah di Cina, mereka sudah menggunakan teknologi yang tinggi. Sedangkan kita masih belum mampu menuju sananya. Nah,
Nah, ini adalah salah satu masalah ya yang memang kita sebagai warga negara Indonesia ya harus membuka mata, membuka pikiran, kemudian ayo bersama-sama bekerja sama dalam penanganan sampah ini. Kemudian Bapak Ibu, ada istilah pemerintah atau badan usaha yang perusahaan yang impor plastik. Impor kan berarti mendatangkan plastik dari luar negeri, ya. Jadi kita itu mengimpor, mendatangkan, membeli plastik dari luar negeri. Untuk apa? Ya untuk apa? Nah, untuk apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah untuk usaha itu Bu. Kalau misalkan catering, kan Bu ya sekarang, apalagi sekarang itu kan kalau belanja online itu udah sangat-sangat udah menjiwa dalam diri kita. Kalau buka HP itu di di TikTok mulai belanja, kan pakai bungkus plastik kan Bu? Atau lihat makanan kan, pesan makan dibungkus dengan plastik. Nah, produk-produk itulah yang kita impor dari luar negeri. Memang nyaman, memang praktis, ya Bu ya. Selesai buang. Namun dampaknya itu sangat-sangat buruk bagi lingkungan hidup kita. Nah, dari mana sih? Ini negara-negara maju nih yang mengekspor plastik ke Indonesia ya. Di sana menjadi sampah bagi mereka. Agar bersih negara mereka impor ke negara berkembang. Nah, negara yang mengekspor itu ya Belanda, Jerman, Slovenia, Australia, Jepang. Nah, pertama-tama memang sebuah inovasi begitu ya bagi negara berkembang, terbantu untuk penyediaan sumber dana. Nah, sumber daya ya. Namun setelah berjalan selanjutnya, sampah plastik ini bukan menjadi sumber daya, bahkan menjadi malapetaka. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu datang ke sini. Salah satunya adalah mari kita bersama-sama ya menjaga lingkungan kita ya agar terbebas dari plastik. Ini kita plastik ya Bu ya. Lanjut Bang. Latar belakang dan dampak permasalahan sampah. Peningkatan populasi. Ini jumlah penduduk. Wajar kalau Indonesia menempati peringkat kedua sampah penghasil terbesar sampah di dunia. Karena apa? Jumlah penduduk Indonesia juga banyak. Ini yang menyebabkan ya populasi jumlah penduduk. Ya. Yang kedua, konsumsi berlebihan. Tren konsumsi berlebihan dan gaya hidup modern menghasilkan lebih banyak sampah. Yang tadi saya ceritakan itu, paring-paring, lihat orang upload jual makanan kan, pesan, antar, wadahnya pakai plastik. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pengelolaan yang kurang efektif. Sistem pengelolaan sampah yang tidak memadai memperparah masalah. Nah, saat ini kan kita kan Bu ya, yang kita lihat sampah kita itu setelah kita dari rumah, sampah kita pindahkan ke tempat penampungan sementara, nanti yang dari tempat penampungan sementara ini akan dipindahkan kembali ke tempat penampungan akhir. Di tempat penampungan akhir itu tidak ada tindakan selanjutnya. Jadi sampah hanya dibiarkan menumpuk saja. Nah, kemudian parahnya lagi Bapak Ibu, sampah ini tidak dipilah, dicampur menjadi satu, ya. Campur dengan plastik, campur dengan bekas-bekas makanan, campur dengan popok bayi dan lain sebagainya. Ya, nah lanjut.
Sumber dan jenis-jenis sampah yang dominan. Sampah rumah tangga. Nah, ibu-ibu nih, sampah rumah tangga meliputi sisa makanan, kemasan, dan barang-barang bekas. Kalau dari sisa makanan, Bapak Ibu bisa bikin pupuk ya, Bapak Ibu ya. Cairan pupuk itu anak-anak biasa bikin untuk menyiram tanaman di sini menggunakan dari sisa-sisa makanan. Nah, kemudian sampah industri. Sampah industri berasal dari proses produksi seperti limbah pabrik dan sisa material. Kemudian ada sampah medis. Sampah medis merupakan limbah berbahaya yang berasal dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Lanjut. Tantangan dalam pengelolaan sampah di Indonesia. Kurangnya fasilitas pengelolaan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, hanya sampai di pembuangan akhir, tidak ada pengelolaan. Terbatasnya jumlah dan kapasitas tempat pembuangan akhir. Kemudian keterbatasan sumber daya manusia, memang kita masih kurang Bapak Ibu ya. Nah, tenaga-tenaga ahli kita masih kurang ya dalam penanganan sampah ini ya. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat. Nah, masyarakat belum sepenuhnya sadar akan pentingnya memilah dan mengolah sampah. Lanjut. Nah, jadi dalam mengolah sampah itu kita menggunakan 3 prinsip ini, Bapak Ibu. 3R, reuse, dan recycle. Ya, reuse itu mengurangi, ya, menurunkan jumlah sampah dengan mengurangi konsumsi dan menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan. Salah satunya ibu-ibu kalau pergi belanja bawa tas dari rumah, itu salah satu untuk mengurangi sampah ya. Kemudian reuse, menggunakan kembali ya, memanfaatkan kembali barang-barang yang masih layak agar tidak menjadi sampah. Nah, kemudian recycle, mendaur ulang ya, mengolah kembali sampah untuk diubah menjadi produk baru yang bermanfaat. Nah, ini caranya. Lanjut Bang. Peran pemerintah. Lanjut. Ini pemerintah punya. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Yang pertama, memilah sampah ya, memisahkan sampah organik dan anorganik untuk memudahkan pengolahan. Kemudian membuat kompos, mengolah sampah organik menjadi kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Mendaur ulang, menyerahkan sampah yang dapat didaur ulang ke bank sampah atau program daur ulang. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan. Berpartisipasi dan kegiatan bersih-bersih lingkungan dan kampanye peduli sampah. Jadi partisipasi Bapak Ibu saya berharap ada di sini. Mendaur ulang. Ya, mendaur ulang dengan cara menyerahkan sampah MTS Negeri 1 Mempawah. Lanjut. Teknologi dan inovasi dan pengelolaan sampah. Nah, ini yang udah canggih nih. Jadi luar negeri, ya. Lanjut, Bang. Lanjut. Nah, kesimpulan dan langkah-langkah ke depan. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan industri harus bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Saya kira ya sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti MC bisa dibuatkan sebentar untuk tanya jawab ya. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Risma telah melakukan sosialisasi tentang sekolah Adiwiyata dan juga bank sampah.
Jadi ini namanya simbiosis mutualisme ya Pak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilah sampah dari rumah. Tadi misalnya sampah industri plastik, kemudian botol, kertas, dan juga besi diserahkan kepada sekolah. Kemudian itu menjadi uang Bapak Ibu, menjadi tabungan bagi anak Bapak Ibu dan ditabung di bank abang. Baik, selanjutnya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang hadir di Zoom. Bapak Ibu masih bisa dapat mendengar suara kami ya Bapak Ibu? Ini boleh dipakai nih. Ya. Ya, Bapak Ibu yang hadir di Zoom masih dapat mendengar suara kami? Baik ya. Oke, selanjutnya kita dengarkan sosialisasi dari Bank Kalbar yang akan disampaikan oleh staf perhimpunan dana Bank Kalbar cabang Kepulauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahin Zikri dari staf perhimpunan dana Bank Kalbar cabang Mempawah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTS 1 Mempawah Hilir, yang terhormat Bapak Ibu orang tua murid yang hadir pada hari ini. Sedikit saja dari saya ya Bapak Ibu terkait sosialisasi tabungan simpanan pelajar ini. Boleh lanjut. Iya. Tabungan simpanan pelajar atau biasa disebut simpel itu adalah merupakan tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank yang ada di Indonesia dengan persyaratan dan mudah dan sederhana, serta fitur yang sangat menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kami dari Bank Kalbar inginnya itu orang itu menabungnya itu memang dari kecil, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Program ini sudah kami jalankan di seluruh Mempawah, mulai dari kota sampai ke daerah-daerah. Kebetulan di sini baru kita udah tantangan ya PKS. Jadi program ini kita udah tanda tangan PKS juga dengan MTS sini. Jadi kemungkinan besar setelah dibukakan tabungan simpel ini, anak-anak dari Bapak Ibu sekalian itu bisa menabung setiap seminggu berapa? 2 minggu. Ya, jadi kita dari Bank Kalbar Mempawah akan standby di sini mobil kas mobilnya. Itu jadi anak-anak itu bisa menabung sendiri langsung, nanti diajarkan bagaimana cara menulis slip, bagaimana cara menabung, seperti itu. Jadi memang program kami ini untuk mengajarkan anak-anak sadar menabung sejak dini, seperti itu. Kemudian next. Ya, ini langkah tepat dari pemerintah ya untuk mendorong siswa belajar menabung sehingga memiliki tujuan keuangan yang jelas di masa depannya. Jika ini berjalan dengan lancar, cita-cita untuk mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera di masa mendatang akan tercapai. Boleh, next Bang. Nah, ini sedikit tentang pentingnya menabung sejak kecil ya Bapak Ibu ya. Belajar bertanggung jawab, belajar hidup hemat, belajar disiplin, belajar menghargai uang. Kadang di rumah anak-anak itu kan kalau melihat uang 1.000 gitu kan udah dibiarkan aja, nggak mau disimpan 2.000. Di sini dengan simple mulai dari 1.000 rupiah pun kita udah bisa menabung. Jadi anak-anak misalkan jajan 10.000, belanjanya 8.000, 2.000-nya bisa ditabung. Seperti itu. Lanjut Bang. Nah, di sini ada syarat persyaratannya ya Bapak Ibu ya, mulai dari setoran selanjutnya itu saya bilang tadi 1.000 rupiah. Kemudian saldo minimal. Syaratnya sangat mudah, hanya perlu KK, kartu pelajar atau akta kelahiran, kopi identitas orang tua.
kemudian biayanya dan cuman kalau untuk bunganya karena kecil kan untuk anak sekolah itu memang tidak kita berikan bunga seperti itu. Kemudian nanti dibantu sama sekolah Bu ya untuk persyaratan. Jadi nanti anak-anak untuk yang SMP ini program kami itu mereka nanti langsung ngumpul di sini, kita bukakan buku tabungan simpel, mereka langsung tanda tangan sendiri seperti itu. Nanti di sini kita hanya memberitahu menghimbau orang tua bahwa mereka itu udah punya tabungan. Jadi jangan terkejut tiba-tiba balik rumah kasih tabungan udah banyak duitnya. Oke, lanjut Bang. Untuk fiturnya sendiri, simpanan pelajar itu merupakan tabungan perorangan untuk siswa WNI yang diperuntukkan bagi siswa PAUD, TK, RA, SD, SMP, SMA, madrasah, MI, MTS, atau MA. Sederajat yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Jadi untuk tabungan simpel ini, sedikit informasi, simpel ini sampai dengan kelas 3 SMA Bapak Ibu. Jadi nanti kalau yang anak-anaknya yang udah punya simpel, kemudian udah tamat SMA, nanti kita arahkan untuk membuka tabungan selain simpel. Nanti misalnya ada uangnya, nanti kita bukakan tabungan namanya tabunganku. Itu kalau yang anak SMA kan udah punya KTP ya. Nanti setelah tamat SMA, kita akan bukakan tabungan lagi. Bisa tabunganku itu dengan bebas biaya. Kemudian bisa yang umum, Tasarna atau Simpeda. Boleh lanjut Bang? Ini tata cara penarikannya. Kalau untuk siswa PAUD, TK, RA, SDMI itu kalau di sekolah penarikan dilakukan oleh siswa dengan mengisi slip penarikan serta ditandatangani siswa dan orang tua. Tanda tangan siswa sebagai sarana edukasi tidak menjadi acuan validasi bank. Jadi kita tidak akan persulit misalkan ini, yang penting anak itu benar itu bukunya, tanda tangannya. Kalau anak SMP takutnya berubah-berubah gitu kan, itu kita tidak ini tidak jadi acuan kita. Pokoknya kalau memang itu memang benar siswa di sini, itu mau ngambil itu kita persilahkan. Kalau di bank itu didampingi sama orang tuanya sendiri. Misalnya tabungannya udah banyak, takut anaknya narik banyak kan, datang ke bank didampingi oleh orang tua. Kalau untuk yang SMP itu bersangkutan sendiri. Lanjut Bang. Ini program yang sudah berjalan, kita lakukan ke sekolah-sekolah, mulai dari kota Mempawah ini sendiri sampai ke daerah-daerah, sampai dengan Sadaniang pun sudah, gitu kan, Jungkat, Segedong, Sadaniang, Kunyit juga udah pernah ya. Inilah dokumentasi kita lah di sekolah-sekolah di tempat yang lain. Oke, lanjut Bang. Oke, selesai. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sedikit presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman dari Bank Kalbar yang telah menyampaikan sosialisasi tentang tabungan pelajar. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya mari kita saksikan bersama penandatanganan surat perjanjian kerjasama antara MTS 1 Mempawah dengan Bank Kalbar Cabang Mempawah. Mohon berkenan kepada Kepala MTS 1 Mempawah dan juga pimpinan Bank Kalbar Cabang Mempawah untuk menandatangani MOU perihal peserta didik MTS 1 Mempawah yang gemar menabung. Nah, pegang dihadapkan ke kamera. Belum tangan. Baik, silakan duduk kembali. Ibu dan Bapak.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Akan kami buka dua sesi. Sesi pertama ada dua pertanyaan. Silakan Bapak Ibu mungkin yang memiliki pertanyaan atau ulang-ulang kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang jelas ya. Mohon disebutkan nama lengkapnya Pak ya, dan orang tua dari siswa siapa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusmawanto. Saya pegangin aja. Nama saya Kusmawanto, orang tua dari Ganes kelas 8A. Saya di sini hanya ingin memberikan tanggapan sedikit, Bu. Saya berharap program bank sampah ini berlanjut secara terbuka karena beberapa tahun yang lalu, pengalaman beberapa tahun yang lalu, anak saya yang sudah tamat, jadi kan ini sudah berjalan kan sebelum itu kan. Jadi setiap anak saya membawa sampah, saya tanya dapat berapa kilo, nggak tahu kan, karena langsung dititipkan katanya kan gitu. Kemudian saat itu juga ada membuat buku tabungan. Nah, buku tabungan ini sampai tamat anak saya enggak pernah lihat wujudnya seperti apa bukunya. Saya rasa demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Nanti akan kami tanggapi. Selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, silakan mengajukan tangan. Silakan Bapak Ibu. Ibu ya. Sebutkan namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Muhammad Lutfi kelas 7A. Di sini saya sangat senang adanya bank sampah. Cuman gini Bu ya, masalah anak yang mau bawa dari rumah ke sekolah. Itu aja. Karena anak saya pakai sepeda. Jadi sedikit repot mereka bawa sampah kalau harus banyak. Gitu. Tapi kalau hanya sedikit, sebatas kemampuan anak membawa gitu. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jamila. Ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu akan dijawab langsung oleh Kepala Desa. Ya, terima kasih ya atas tanggapan dari Bapak Kusmawanto, bapaknya Danis ya. Ya, ini bank sampah insya Allah ya akan berlanjut. Nah, mengenai catatan, kemudian juga timbangan dan uang ya, itu ada dicatatkan oleh bagian administrasinya Pak. Nanti bisa dilihat catatan lengkap kan? Iya, catatannya lengkap. Memang tidak diberitahu ke anak. Yang pertama itu karena kendalanya itu banyak Pak. Jadi banyak, jadi timbang saja. Namun tetap dicatat. Catatannya juga ada, insya Allah nanti akan di-share ya, kalau dijabarkan ke Bapak. Siapa nama anaknya kemarin Pak? Ganes. Ya, yang pertama. Anissa Zahra ya, Anissa Zahra. Nah, kemudian kita memang waktu itu sudah membuat perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri, ya Pak ya. Waktu itu kita adakan rapat pun via Zoom kan Pak ya. Nah kemudian terjadi kendala karena waktu itu terdampak dari COVID ya. Sampai saat ini Pak
itu tabungan ujungnya memang tidak ada kami terima. Iya, nah itu adanya. Namun untuk catatan ya, untuk catatan berapa nanti ya uang yang dihasilkan dari sampah yang ditimbang itu nanti akan di-share oleh direktur bank sampah kita ya. Nah oleh sebab itulah Bapak kami langsung ambil alih tidak lagi ke Bank Mandiri, langsung ke Bank Kalbar dan juga sudah menawarkan kepada kita tidak dengan memberikan atau memasukkan uang yang banyak gitu ya, 50.000, 100.000, dengan uang 5.000 saja anak-anak kita sudah bisa menabung gitu. Jadi saya berharap dengan adanya kerjasama ini nanti ya uang anak-anak itu langsung tertera di tabungan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya tabungannya berapa. Nah itu. Jadi dari pihak Bank Sampah MTS Negeri hanya nanti menimbang dan membayar ya. Nah, kemudian orang tua dari Muhammad Ibu ya, terima kasih ya Bu ya atas dukungannya tentunya ya. Memang masalah Bu, apalagi anak pakai sepeda ya, udah bawa tas, udah bawa sampah banyak, repot memang. Namun Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi mohon kerjasamanya orang tua. Jikalau memang anak tidak bisa mengantar, orang tuanya yang antar. Nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan ibu tidak bisa ngantar pagi, ibu bisa ngantar siang. Atau ibu ngantar sore. Yang penting jadwalnya anak ibu hari itu. Nah, misalkan 7A, 7B, 7C hari Senin. Boleh ibu antar pagi, boleh siang, boleh juga sore ya Bu ya, selama masih ada kami di sini. Tidak apa-apa. Petugas tetap standby. Atau ibu mau, misalkan udah banyak di rumah, misalkan tidak pakai jadwal, ibu antar juga tidak apa-apa, ya. Nah seperti itu. Mungkin ada lagi, Bapak Ibu? Bapak Ibu silakan dilangsung ya. Yang video sebentar lagi ya. Adakah? Silakan sebutkan nama dan nama anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama siswa dari Nurul Jati Ajaran. Alhamdulillah saya sangat support dan atas bank sampah ini. Dulu juga anak saya juga alumni dari MTS 1 Negeri Pengawasan ini, tapi sekarang sudah kelas 3. Sekarang termasuk luar biasa ada sosialisasinya. Kalau dulu belum pernah kali saya ada undangan seperti ini. Kebetulan saya juga di program kerja saya di sekolah ini juga mengenai sampah. Saya ada ingin saran Bu, kalau di sekolah saya itu biasanya anak-anak saya bekalkan kantong plastik IPA. Jadi setiap makanan yang dimakan itu tidak langsung dibuang ke sampah, tapi mereka menyimpan di dalam tong sampah masing-masing. Jadi di situ juga bisa meringankan anak juga bagi murid atau sekolah tidak lagi memilah-milah tong sampah tersebut. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Udah itu pun barang yang digunakan bisa didaur ulang oleh anak itu dengan mengadakan kelima. Alhamdulillah dari bangsa itu yang mungkin selama ini kita anggap sepele dan memperhatikan dengan barang itu mereka menciptakan kualitas yang sangat luar biasa yang mungkin kita tidak tahu di
itu sangat membuat saya sebagai pengurus itu sangat kagum Bu dengan mereka yang menurut saya berarti kok anak ini bisa dari mana belajarnya, karena anak mungkin belajar dari orang tua dari teknologi yang sudah canggih itu terutama YouTube, dari internet yang mereka belajar. Itu mungkin saran bagi saya. Dan juga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ya, saya Wali Duit atas nama Ibrahim Ansar kelas 10E. Kan kita tahu dari pembicaraan itu tadi sebetulnya bahwa sampah itu akan dikelola dan dijual. Mohon izin Bu ya, kalau ada hitung-hitungannya sampah, berapa plastiknya, kalau memang ada hitungannya boleh disampaikan. Hanya itu saja ya. Jadi kita sebagai orang tua bisa menyesuaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Aliansa atas pertanyaannya. Kita adalah terima kasih untuk Ibu Nurul Izati ya, orang tua dari Nurul Izati. Nah, alhamdulillah Bu, ini sebuah ide ya yang patut kita inspirasi untuk bekal kantong plastik dari rumah ya untuk sampah mereka ya. Insyaallah ini nanti akan kita coba tindak lanjuti ya Ibu ya. Nah kemudian juga di sini Bapak Ibu di MTS Negeri anak-anak kita juga melalui P5 ya yang dimunculkan oleh kurikulum Merdeka, bahwa anak-anak kita selain mengelola barang-barang dari barang bekas, mereka juga sudah dapat membuat pupuk ya, pupuk dari daun-daun atau sampah-sampah daun kering yang kemarin juga sudah diproses ya Bapak Ibu ya, dan juga sudah menghasilkan. Kemudian dari Bapak Aliansa nanti akan dicoba dijelaskan oleh Direktur Bank Sampah kita untuk harga per hari ini, ya silakan. Silakan Ibu Direktur Bank Sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk harga sampah itu sebenarnya bervariasi, jadi setiap bulannya itu pun bervariasi. Untuk bulan November tahun 2020 ini diinformasikan oleh pengumpulnya plastik itu 1 kilonya 1.000. Untuk kalian minuman itu 10.000. Itu kalau minuman itu sudah kita minuman tetap. Kalau untuk kalian susu itu gula airnya itu harganya 1.000 susu. Kalau kalian minuman itu 10.000. Untuk bagus barang-barang yang harganya tertentu Bapak Ibu. Kalau untuk tahun yang lalu itu harganya 2.000 per kilo. Kalau sekarang harganya 800 rupiah per kilo. Kertas putih itu 1.000 per kilo dan kertas buram itu 800 per kilo. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu yang sebenarnya kertas itu barangnya sedikit tapi berat timbangannya. Jadi kalau kertas itu sebenarnya dipilah yang mana kertas putih dan mana kertas buram, karena harganya berbeda. Kertas putih itu harganya agak memang ada tinggi daripada kertas buram. Kalau
seandainya tidak bisa, itu diambil apapun 1.000 derajat harganya, 700 semuanya, 700 lebih. Tapi kalau bisa, seperti itu harganya 1.000 dan berat harganya 800. Kalau untuk besi juga tidak terima, besi ada berat, ada besi kosong harganya, terus aluminium juga tidak terima. Harganya besi dan aluminium bulan November belum diproses kita karena anak-anak bulan November baru mengumpulkan video ini. Kalau bulan lalu itu ada yang dijual juga Bapak Ibu, plastik, kaleng minuman, kartu dan kertas putih. Ya. Untuk informasi selanjutnya, saya kebetulan nanti kami informasikan bulan November 2024. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Ibu telah memberikan pertanyaan. Mungkin untuk sesi terakhir kita berikan waktu kepada Bapak Ibu yang hadir di Zoom untuk memberikan pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, kami berikan waktu. Silakan raise hand atau lambaikan tangannya Bapak Ibu. Sudah di-unmute ya Bang Zaki ya? Ada kayak nanya. Sepertinya tidak ada yang beredar. Kalau lihat Pak itu tuh, voucher nggak ada juga. Di kolom chat juga tidak ada ya sepertinya. Baik. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ya boleh silakan. Sebentar aja lah ya. Oke. Saya ibunda dari Fatir Prayata Selendra kelas 8A. Hanya sedikit ini saran, jika tidak melakukan ini sebenarnya untuk saya bahagia ada kegiatan seperti ini dari MTS karena pekerjaan saya juga berkaitan dengan lingkungan dan lingkungan. Jadi buat saya ini bagus sekali kita memotivasi anak-anak dari sejak ini untuk peduli terhadap lingkungan. Kemudian ini salah satu pikir saya untuk cara memotivasi anak-anak. Jadi memulai itu kadang lebih mudah dibanding mempertahankan. Ya, cara mempertahankan mungkin bisa jika tidak merepotkan pihak sekolah itu di-review. Tabungan anak-anak dari bank sampahnya yang mereka kumpulkan itu di-review mungkin kalau setiap bulan terlalu repot ya pihak sekolah karena kami juga menyadari bahwa guru juga punya kesibukan yang lain yang perlu utama. Tapi mungkin bisa per triwulan misalnya seperti itu. Dan kemudian ketika ada pembagian rapor, iya kan orang tua biasanya datang untuk review juga bisa diberikan kepada orang tua. Khususnya tapi itu biasa anak-anak nih kalau lihat tanggung saya dari bank sampah ternyata sudah dapat segini ya gitu. Jadi kemudian anak-anak semangat untuk melakukannya dan menjadikannya kebiasaan. Itu saja Bu. Terima kasih. Masih ada Bapak Ibu? Ibu tanggapi atau dari Ibu Nurul Hidayat ya, sarannya sangat baik sekali. Insya ya, ini nanti akan kami tindak lanjuti. Tentunya kalau tidak bisa sebulan sekali, paling tidak memang 1 semester Bu. Itu pun saya sudah ada wacana dengan Direktur Bank Sampah untuk memberikan apresiasi kepada anak yang paling banyak menabung. Nah, seperti itu. Insya Allah ya Bu ya, mohon dukungan dari Ibu dan semua orang tua yang ada di ruang ini serta semua yang ada di MTS ini satu muka tentunya. Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum itu?
Bapak Ibu, Ada Bu di belakang. wah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua dari Mas Muhammad Siti Ajudan, kelas 7B. Saya mau bertanya masalah bank sampah. Terus terang saya sangat apresiasi dengan kegiatan ini. Terus itu kegiatan pengumpulan sampahnya apakah setiap hari atau seminggu sekali atau sebulan sekali? Nah, terus masalah tabungan, apakah memang dibukakan maksudnya dari di sekolah atau orang tua yang membuka tabungan itu? Terus kan biasanya kalau gini Bu, tadi kan sudah dengar dari berapa nilai-nilai sampah itu. Kemungkinan kan tidak mencapai target, misalnya untuk anak saya gitu kan, mungkin hanya tidak sampai sekilo atau apa mungkin. Itu otomatis kan biasa tabungannya dalam sebulan mungkin tidak seberapa. Jadi apakah tabungan itu bisa misalnya orang tua menitip tambahan misalnya untuk nabungkan ke anak lewat tabungan bank sampah gitu misalnya, tapi bukan berbentuk sampah, untuk berbentuk uang gitu. Nah, anggap itu sebagai tabungan anak gitu saya gitu kan. Karena apakah berkelanjutan tabungan itu nanti bisa digunakan kalau misal udah tamat nanti kan dari SMA, MTS Negeri di SMA apakah bisa dilanjutkan misalnya gitu tabungan tersebut. Nah, terus tabungan tersebut nanti kan atas nama anak, apakah yang bertanda tangan di situ nanti orang tua atau anaknya gitu. Nah, itu yang karena tadi penjelasan dari Bapak yang dari Bang Kalbar, kayaknya kami kurang kedengaran Bu dari belakang. Kayak suara apa gitu kecil suaranya gitu kan. Mau bilang dibesarkan enggak sampai tadi kan. Nah, jadi kami kurang jelas tadi yang di belakang lah, mungkin salah kami duduk di belakang Bu. Nah, itu aja. Kiranya itu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Ya, untuk pengumpulan sampah akan langsung dilihat oleh Direktur Sampah. Silakan Ibu Dwi. Pertanyaannya itu mekanisme tentang pengumpulan sampah itu sudah berdua. Satu minggunya itu sekali setiap kelas. Untuk kelas 9 itu jadwalnya kelas Ahad Selasa, kelas 8 itu jadwalnya hari Rabu, dan kelas 7 itu jadwalnya hari Kamis. Hari Jumat itu jadwal para guru. Mekanismenya Ibu, anak-anak itu datang membawa sampah yang sudah dipilah dari rumah. Jadi memang dipilah yang mana sampah plastik, sampah kertas, kardus maupun kaleng yang bisa dari rumah. Karena kalau tidak bisa itu menjadi berat dari sini. Setelah itu setelah dipisah nanti diterima oleh yang bertugas atau tugas tiket itu juga anak-anak dan dari pasang kepada anak-anak itu tiket menerima sampah, menimbang dan mencatat sampah yang dikumpulkan. Nanti setelah sampahnya sudah terkumpul, baru kita bawa ke pengumpul. Jadi tadi ada Bapak dan kita juga saya mau menjawab masalah yang kita bahas tadi. Itu karena sudah alumni, setiap tahun kampanye itu uang sampah anak itu kita kembalikan Bapak. Kita kembalikan ke mereka masing-masing melalui wali kelasnya. Untuk dimulainya lagi berapa dapat anak Bapak saudara nanti kami dimulai buat.
Tapi untuk uang sampahnya itu tetap kami kebaca kalau tidak ditabung. Rencananya memang untuk ditabung oleh Bank Mandiri karena Bank Mandirinya tidak ada itu ya. Jadi kita kembalikan kepada anak pas selama sekolah. Itu untuk anak sana udah kembalikan ke orang. Setiap tahun memang kita kembalikan anak-anak uang mereka itu. Mungkin mereka dapatnya nggak banyak karena tambahkan dirinya mereka yang membawa isi, membawa hati, yang membawa berkat. Dan itu dapatnya hanya 5.000 dan tiga tahun itu kita hanya dapat 8.000. Ada yang dapat 2.000. Itu ada juga anak lain pernah kalau terbaca dapatnya itu dapatnya sekitar 80.000 selama 3 tahun itu makanya kita perlu konsisten seperti itu. Jadi konsisten kalau konsistennya bisa dapat tapi konsisten memang susah kalau untuk konsisten. Ya. Jadi yang diharapkan adalah konsistennya orang itu. Terima kasih. Mungkin akan ditambahkan oleh Kepala Madrasah. Silakan. Jadi ibu-ibu begini, kalau kita lihat jumlahnya memang sedikit karena anak-anak itu hanya ditugaskan membawa dalam 1 minggu itu 1 kali ya, 1 kali. Nah dikalikan aja selama 3 tahun sudah barang tentu ditambah lagi dengan nilai sampah yang rendah, jadi nilai yang didapat juga di atas ya Bu, udah pindah kan? Ibu, oh di atas, sudah pindah. Naik angka. Ingin ya di luar jadwal anak bapak ibu pun boleh menabung sampah kapan-kapan saja, antarkan saja ke MTS seperti itu. Tapi paling tidak memang kita latih dulu anak kita untuk istiqomah nih setiap, bukan hanya anaknya, nanti juga karena anak yang akan memilah sampah di rumah itu. Nah, istiqomah untuk menabung sampah ke sekolah. Nah, insya Allah dari kecil-kecil sekolah akan menjadi besar. Nah, kemudian untuk tabungan mungkin nanti bisa dijelaskan dari pihak bank ya. Tapi yang saya dengar tadi, uang pertama untuk pembukaan rekening itu dari orang tua sebesar 5.000 ya. Ya 5.000. Kemudian nabung berapa? Paling sedikit berapa? 1.000 bisa. Jadi kalau misalkan anak-anak kita yang jual sampah dan 1.000 itu sudah bisa masuk ke tabungan mereka. Nah, kemudian kalau misalnya ibu ini dapat 500, berarti nanti disimpan oleh bagian bank sampah dulu uangnya. Minggu depannya kalau sudah terkumpul misalkan, ini rencana 2 minggu sekali ya, nanti baru diserahkan ke bank awal gitu. Ya silakan Pak, ambil ditambahkan. Jadi pertanyaannya untuk tanda tangan di buku tabungan itu SOP tidak bisa tanda tangan langsung atau sisanya. Untuk buku tabungan kita itu tidak bisa sampai umur 17 tahun. Tapi apabila sudah masuk 17 tahun langsung kita pindahkan ke tabungan pool atau tabungan reksadana. Dan tabungan kripto ini maksimal 20 juta. Apabila dananya sudah sampai 20 juta, kita pindahkan lagi ke buku tabungan pool atau tabungan tabungan. Oh ya, untuk menabung dari hasil sampah, misalnya tabungan dari hasil sampah itu cuma 400 ya atau 500, sedangkan untuk menabungkan ini kan minimal 1.000 rupiah. Misalnya untuk bapak atau ibu yang menambahkan anaknya untuk menabung bebas bisa Bu. Jadi di luar pasar juga masalah. Ya. Sekalian mekanisme. Untuk
Oh, nggak ada. Oh, untuk tabungan simpel ini pun prosesnya kan untuk satu tabungan satu siswa. Nah, apabila yang di SD-nya sampai SMP sekarang ibu ya, dia udah ada waktu SD, apabila itu program bantuan baju atau program dari bank, itu bisa dilanjutkan Bu untuk SMP. Ya, tidak ada ya, bisa dilanjutkan Bu, bisa Bu. Berarti yang sudah ada nggak perlu bikin. Yang sudah ada yang bikin nanti di data Ya, aja nanti sama di data saja nanti. Jadi untuk mekanisme nanti ibu untuk di hari Senin kalau bisa dikumpulkan data-datanya, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK, sama fotokopi kartu pelajar, sama uang pembukaan 5.000 rupiah aja ibu udah bisa buka tabungan. Ya, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK, sama fotokopi kartu pelajar. Ya Bu, sama nggak perlu. Nanti didata aja sama wali kelasnya masing-masing. Jadi Bu yang sudah punya buku tabungan nanti boleh dibawa saat jadwal menabung dibuka. Ini nanti kan pegawai dari Bakalba akan datang situasional ya, bisa 2 minggu sekali atau seminggu sekali tergantung dengan banyaknya yang ingin menabung. Jadi nanti buku tabungan bisa dibawa, Bu, dilengkapkan ya bukunya. Sekalian nanti uang dari hasil jualan sampahnya gitu. Baik Ibu, bagaimana? Sudah jelas Bu? Sudah ya? Oh iya Ibu, dapat informasi begini juga, kalau yang sudah dapat dana bansos atau program terakhir itu tetap diperlukan lagi. Ah ya, soalnya itu beda dananya juga. Udah ada banyak. Oh iya. Nama apa tuh? Bisa dipakai. Bisa lanjut. Tapi kita lihat dulu satu tabungannya Bu ya, masih aktif apa enggak? Ya. Iya. Iya. Jadi seperti itu Ibu ya, untuk yang sudah ada tabungannya dari SD, kalau memang masih aktif berarti tinggal lanjut. Kalau memang belum ada, berarti nanti didata oleh wali kelasnya, silakan membawa fotokopi KTP orang tua, fotokopi KK dan juga fotokopi kartu pelajar. Bagaimana Bapak Ibu, kira-kira mendukung tidak kegiatan untuk program bank sampah ini? Dukung ya semuanya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lagi, tadi telah kita saksikan bersama sosialisasi tentang bank sampah, tentang sekolah Ariyata, tentang gemar menabung bagi peserta didik dan juga penandatanganan MOU antara satu dengan Bank Alban. Kita harapkan dengan adanya kegiatan ini dapat tercipta peserta didik yang mandiri, yang dapat mengelola keuangan agar menjadi SDM yang berkualitas tinggi, disiplin dan bertanggung jawab. Dan kita juga dapat bersinergi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Untuk menutup acara ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku ketua acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tinggal
Oh iya iya iya. Mas, Kalau yang udah punya tabungan simpel, dia pernah ada keluarga gitu. Oh, Ada ini pada tabungannya dasarnya. berapa pun ya? Ya, salah lagi. Ya, ya. Jadi akan dengan apa namanya dengan baru nah itu berikan yang baru yang kalau tadi itu jadi aktif pengaduan biasanya betul banyak uangnya putar dia Jadi besok itu juara-juara gitu kan langsung. iya sih sebenarnya kalau yang tadi biasanya kan kalau di kampung sekolah juga tapi kalau jual kalau saran saya karena sudah terdaftar.